Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Habibi. Saya berasal dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi 10B dengan NIM 221110101. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya yaitu etika profesi dan budaya perusahaan dengan dosen pengampu Bapak Imam Muhammadi Pradono Budi STMT, yang dimana pada presentasi kali ini saya mengambil judul PT Pos Indonesia. Ya. Mari kita lanjut. Oke. Budaya perusahaan memiliki pengaruh signifikan, terutama pengaruh yang terlihat di perusahaan lokal dan organisasi global. Meskipun variasi lokasi dan latar belakang pegawai, ada aspek-aspek budaya kerja yang mempengaruhi perbedaan di antara lingkungan kerja yang beragam. Makalah ini akan mengulas isu-isu utama seputar pengembangan, pengaruh dan manajemen budaya perusahaan, serta peran pemimpin perusahaan dalam menciptakan dan menjaga budaya. Model pengambilan keputusan dalam etika perusahaan menekan tanggung jawab individu atau kelompok atas keputusan mereka. Budaya perusahaan mempengaruhi pengambilan keputusan dengan membatasi, membentuk, dan dalam beberapa kasus menentukannya. Orang bisa merasa kesulitan atau mudah membuat keputusan karena berbagai harapan, nilai, dan struktur organisasi. Pada slide ini terdapat latar belakang, itu ada dua, rumusan masalah dan tujuan. Pada rumusan masalah itu kita memiliki 2 poin, ya. Yang pertama itu apa itu PT Pos Indonesia, dan yang kedua bagaimana budaya organisasi kerja pada PT Pos Indonesia sendiri. Dengan bertujuan untuk mengetahui apa itu PT Pos Indonesia dan juga bertujuan untuk memahami budaya organisasi pada PT Pos Indonesia. Lanjut kita slide keempat. Oke. Kajian dan evaluasi. PT Pos Indonesia adalah perusahaan BUMN, badan usaha milik negara, yang bergerak di bidang jasa pos dan logistik di Indonesia. Sebuah lembaga yang didirikan sejak zaman kolonial Belanda. PT Pos Indonesia memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia, menyediakan layanan mulai dari pengiriman surat dan parsel, logistik bisnis dan pembayaran tagihan, hingga layanan keuangan seperti penjualan kredit dan pengiriman uang. Menawarkan berbagai layanan, PT Pos Indonesia berperan penting dalam mendorong komunikasi, perdagangan, dan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Berikut tadi itu penjelasan apa itu PT Pos Indonesia, dan selanjutnya kita akan membahas tentang budaya organisasi kerja pada PT Pos Indonesia. Budaya organisasi buruh PT Pos Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai cinta pos. Hal ini mencerminkan visi dan misi perusahaan yang fokus pada layanan pos yang berkualitas. Budaya ini menghargai kepercayaan, pertimbangan, dan keakuratan dalam layanan pelanggan. Penelitian menunjukkan bahwa budaya perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas karyawan dan kepuasan kerja. Budaya cinta pos menumbuhkan inovasi, perhatian terhadap detail, orientasi hasil, dan mendukung kerja tim. Standar pelatihan dan pengembangan karyawan juga diperhitungkan, sehingga mendorong kreativitas serta keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk pekerjaan profesional. Budaya ini telah menjadi bagian integral dari kesuksesan jangka panjang perusahaan dan memungkinkan PT Pos Indonesia untuk lebih mengoptimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama. Ya, berikutlah penjelasan tentang budaya organisasi kerja pada PT Pos Indonesia. Selanjutnya dalam hal budaya organisasi ini, PT Pos Indonesia menerapkan 7 karakteristik budaya organisasi, yaitu yang pertama di sini terdapat inovasi dan keberanian mengambil resiko, di mana terdapat pada inovasinya, yaitu implementasi yang berhasil dari sebuah ide yang kreatif dan ada 2 dimensi,
yang mendasari perilaku inovasi Indonesia. Antara lain yaitu inovasi baru dalam bidang keuangan dan sistem online seperti payment point atau SOPP. Kemudian yang ketiga yaitu inovasi pelayanan konsumen senyum, salam, dan sapa, serta sikap kerja yaitu 5R, ringkas, rapi, rawat, dan rajin. Lanjut, kemudian untuk yang selanjutnya adalah pengambilan risiko, yaitu untuk mendorong karyawan inovatif dan berani mengambil risiko, bukan hanya kebebasan yang dibutuhkan oleh pekerja, namun untuk perlu meningkatkan pengetahuan karyawan serta meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, perhatian terhadap detail. Perhatian terhadap detail ini yaitu memberikan perhatian masalah secara detail di dalam melakukan pekerjaan dan menggambarkan ketelitian dan kecermatan dari karyawan di dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya ada orientasi hasil, yaitu diperlakukannya teknik dan proses. Lalu ada juga yaitu orientasi individu. Perhatian terhadap individu merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam organisasi karena manajemen menyadari bahwa sumber daya yang membelah pergerakan utama dari sebuah organisasi. Selanjutnya adalah orientasi tim, yaitu merupakan hal yang mutlak lakukan dalam organisasi. Karena manajemen menyadari bahwa sumber daya manusia adalah pergerakan utama dari sebuah organisasi. Orientasi tim diartikan sebagai sejauh mana aktivitas pekerjaan di organisasi kepada tim daripada individu. Kemudian yang selanjutnya yaitu agresivitas, harus kompetitif dan mencapai produktivitas optimal. Kemudian selanjutnya yaitu ada stabilitas organisasi, dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti teknologi, perkembangan teknologi secara langsung berdampak terhadap perusahaan. Pada slide ketujuh yaitu inovasi pelayanan. Selanjutnya dalam inovasi pelayanan, kualitas pelayanan memang sangat dibutuhkan bagi setiap warga, baik organisasi private maupun organisasi publik, untuk menghadapi persaingan di era teknologi informasi ini. Indonesia harus mempunyai inisiatif untuk menciptakan inovasi pelayanan baru. Dengan adanya inovasi lainnya, akan diharapkan PT Pos Indonesia bersaing dengan jasa layanan swasta dan yang lainnya dalam membentuk suatu pelayanan secara utuh dan berkualitas. Maka dibutuhkannya lah pula kinerja yang baik karena perkembangan teknologi informasi. Seperti ini dibutuhkan pula inovasi atau pembaharuan pelayanan publik agar selalu mempunyai banyak pilihan bagi pengguna jasa Pos Indonesia. Kemudian dalam inovasi pelayanan ini terkandung unsur dari organisasi sebagai berikut, yaitu yang pertama adanya asumsi. Dasar dalam budaya organisasi terdapat asumsi yang dapat berfungsi sebagai pedoman bagi anggota maupun kelompok dalam organisasi untuk berperilaku. Yang kedua, terdapat keyakinan yang dianut dan dilaksanakan oleh para anggota organisasi. Keyakinan ini mengandung nilai-nilai yang dapat membentuk slogan atau moto organisasi atau perubahan filosofi usaha dan prinsip-prinsip menjelaskan usaha. Berikutnya yaitu pemimpin atau kelompok pencipta dan pengembang budaya. Pengembang budaya organisasi perlu diciptakan dan dikembangkan oleh pemimpin organisasi atau perusahaan atau kelompok tertentu dalam organisasi tersebut. Kemudian yang keempat yaitu berbagi nilai atau sharing of value. Dalam budaya organisasi perlu nilai untuk berbagi terhadap apa yang paling diinginkan atau apa yang lebih baik atau mungkin berharga bagi seseorang. Kemudian yang selanjutnya yaitu warisan atau learning process. Asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi tertentu diwariskan kepada anggota-anggota baru dalam organisasi sebagai pedoman untuk bertindak dan berperilaku dalam organisasi tersebut. Kemudian yang keenam yaitu, atau yang terakhir bisa dibilang, yaitu penyesuaian atau adaptasi. Perlu setiap kelompok mematuhi terhadap peraturan atau norma yang berlaku dalam kelompok atau organisasi tersebut serta adaptasi perubahan lingkungan. Selanjutnya ya sudah masuk kesimpulan di mana budaya organisasi pada PT Pos Indonesia. Budaya organisasi terlihat pada 4 karakteristik, yaitu inovasi
dan keberanian mengambil resiko, perhatian pada detail, orientasi hasil, dan orientasi individu. Pada 3 karakteristik yaitu orientasi tim, agresivitas, dan stabilitas masih tergolong sedang. Saran, inovasi dan keberanian mengambil risiko karyawan lebih dimaksimalkan demi pengembangan organisasi ke depannya. Dalam pengimplementasiannya, pengawasan akan timbul akibat perhatian yang detail terhadap pekerjaan yang sebaiknya tidak terlalu ketat sehingga tidak menjadi beban bagi karyawan. Orientasi hasil lebih memaksimalkan program kerja yang telah direncanakan demi pelayanan yang maksimal kepada konsumen. Orientasi individu lebih dimaksimalkan sehingga tercipta kepuasan kerja dan pada akhirnya meningkatkan kinerja perusahaan. Oke, baik, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.